Mas Aris ya? Aku Rani, adiknya Mbak Nisa. Emang Nisa punya adik toh? Juga saya sangat excited, seru, juga lagi nunggu film ini tayang, hasil penonton dan semuanya. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada all cast di sini. Thank you, everyone is brilliant. Saya udah lihat puluhan kali filmnya, nanti Anda juga akan saksikan. Masih di post film ini segera, udah almost done. And Elisa selamat ya. Saya kalau dapat, saya masih ingat cerita ini di bulan Maret ya. Waktu saya diceritain ada konsep, ada cerita baru, kata-kata viral itu penting, true story sangat penting, judulnya Ipar Adalah Maut. Wow. Jadi 3 hal yang menarik bagi saya, terus saya diceritain, saya langsung bilang saya mau cerita ini cepat kita ketemu. Nggak tahu seminggu kemudian. Jadi akhirnya kita garap skrip dan hampir setahun lebih sudah siap tayang. Benar-benar ini express job ya, express tapi bukan sesuatu yang kita buru-buru meremehkan, enggak, proper hard work. 6 bulan intens, 5 bulan intens, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan skrip intens kita syuting Oktober dan sekarang sudah siap tayang di bioskop 13 Juni. Saya sekali lagi istilahnya puas dengan hasil ini. Saya bangga, puas dan sudah siap ke bioskop. Dan juga partner saya, partner in crime ini, Hanung Bramantionya nggak hadir, dan very good job dari Hanung. Itu aja dari saya. Rani nyun pamit ki Bu. Ibu pesen cuma satu sama kamu. Ojo aneh-aneh di rumah Mbak. Mas Aris? Orang duluan sebelum rilis official. Kalau yang lain-lain, Michelle juga udah. Saya paling sering telat dapat bocoran ya. Jadi ini emang baru pertama kali lihat dan senang banget. Keren Pak, posternya mantep banget. Ya mudah-mudahan kita bisa segera bertemu seperti yang sudah disampaikan Pak Manoj. Senang rasanya bisa kembali berkolaborasi dengan teman-teman yang energinya luar biasa, dan terutama Mas Hanung yang saya rasa itu jadi kayak apa ya, kayak Mas Hanung tuh kayak anak sekolah film yang lagi ngerjain film pertamanya waktu itu. Jadi energinya luar biasa banget, dan itu benar-benar mengisi kita sebagai pemain, sangat membangun sekali untuk emosi, kemudian juga adegan demi adegan. Mudah-mudahan emosi apapun yang coba kita sampaikan di film ini nanti bisa dirasakan juga oleh penonton film Indonesia nanti. Terima kasih. Kita mau ngapain di sini, Mas? Menuntaskan peran sebagai Aris, banyak diskusi sih sama Mas Hanung. Itu jadi salah satu obat penenang lah selama proses syutingnya berjalan. Karena sebenarnya bagaimana dampak karakter ini nanti, saya pribadi saya nggak mikirin sampai ke sana. Yang penting tugas saya memainkan, menghidupkan karakter Aris ini bisa berjalan sebaik-baiknya. Makanya tiap hari diskusi, ya kadang-kadang sampai beberapa kali dimarahin juga sama Sanung karena selalu coba untuk ngasih opsi-opsi baru gitu, terutama untuk pendekatan atau emosi-emosi yang coba ditampilkan oleh Aris. Bagaimana posisi Aris sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai kakak ipar, namun kemudian keluar dari aturan-aturan yang sudah semestinya. Jadi perasaan tentu senang, bahagia, lega menuntaskan tugas ini, dan terlebih lagi bangga sih karena bisa bekerja sama dengan cast-cast yang luar biasa, dan juga seperti yang saya bilang tadi di awal, senang bisa kembali bekerja sama dengan Mas Hanung, tapi dapat energi mahasiswa gitu loh. Jadi kayak
menggebu-gebu, berapi-api, meletup-letup pas kita lagi syuting itu sangat membantu sekali. Itu sih. Kalau kamu nggak mau, kita pulang aja. Mas Haris kayaknya beda gitu loh. Ya aku ngerasanya kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin dari aku. Posternya, aku juga nggak dapat bocoran atau apapun. Cuman kalau trailer udah sempat banyak yang tag karena udah sempat tayang duluan nih tuh trailernya. Jadi aku lihat sedikit-sedikit potongan-potongannya. Tapi hari ini baru lihat trailer keseluruhannya. Aku ngerasa yang kedua ini favoritku Pak. Yang kedua ini aku ngerasa lebih udah semakin terbuka banyak hal, semakin bikin penasaran dan rasa sakitnya itu semakin bertambah dibandingkan nonton trailer yang pertama. Jadi semakin lebih penasaran nontonnya. Aku harap yang ada di sini yang udah nonton juga tadi ngerasa lebih terbakar ya nontonnya dibandingkan ngeliat trailer yang pertama. Mungkin aku juga nggak sabar entar lagi tayang 20 hari lagi menuju tayang. Deg-degan, pengen lihat reaksinya juga dan aku sendiri belum nonton sama sekali. Aku juga penasaran akan jadi apa nih Nisa versinya Michelle. Semoga banyak yang senang gitu ya. Thank you. Thank you. Mas tuh sebenarnya nggak berani apa sih? Apapun itu, kamu udah ngasih warna lain dalam. Syuting udah menangis duluan sih, udah banyak perdebatan, banyak pembicaraan panjang banget. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan kali ya untuk benar-benar aku tahu Nisa itu ada di keadaan macam apa, porsi marahnya harus seberapa, porsi bagaimana Nisa menghadapi keadaannya itu seperti apa sesuai kebutuhan skenario dan sesuai arahan dari Mas Hanung. Jadi memang sarapannya setiap hari selama 2 bulan itu ngobrol sama Mas Hanung benar-benar kalau skenario sendiri udah dibaca puluhan kali mungkin. Baca sendiri, baca rame-rame, reading rame-rame. Jadi di akunya sendiri sih udah menangis-nangis dan menjerit-jerit jauh sebelum aku syuting. Jadi sudah sangat dalam harusnya. Gitu masalahnya. Makasih. Hidup aku. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami, dan kakak ibu. Aku bilang ke semua orang, aku baik-baik aja, tapi jangan khawatir kalau aku tidak senyum dan terlihat tidak baik-baik saja gitu. Karena menurutku susah ya untuk ada di posisi, untuk ada memposisikan emosinya lagi pas mau syuting, dipersiapkan lagi, ulang lagi. Aku nggak bisa, aku tuh butuh waktu yang cukup panjang. Aku termasuk orang yang nggak fast learner, jadi aku memahami diri aku, jadi kayak bahkan sama Mas Aris duduk jauh-jauhan, depan-depanan doang, tapi kayak bahkan jauh-jauhan. Aku tidur tutup selimut, aku bener-bener terganggu sama mereka. Kalau misalnya lagi proses syuting tuh, syutingnya di studio, aku terganggu banget, jadi kayak aku nggak banyak ngobrol, iya. Aku cuma tanya, udah makan semuanya, udah, ya sudah. Aku kembali lagi dengan diriku dan selesai. Jujur, makasih loh Mas udah nanya, aku jadi inget. Nah ini benar kisah nyata ini juga. Saya ke lokasi biasanya halo, Michelle-nya diam, mukanya serius. Betul. Sampai lupa sama bapak, maaf. Kayak aku juga pernah dimarahin sama Michelle. Iya. Waktu pas yang habis lagi ada yang berantem terus bilang, Ibu, aku lagi nangis, jangan gini. Jangan ajak ngobrol. Beneran aku kayak tidak menjaga perasaan orang-orang di sekitar aku lupa karena aku mikirin perasaan aku sendiri. Bener-bener saat itu aku nggak baik-baik aja. Jadi benar-benar kesurupan. Bener-bener kesurupan. Kayak badan anget-anget, pulang tuh selalu gak enak badan. Terus kayak momennya itu bikin bener-bener gak enak badan selalu kayak panas dingin karena ngontrol emosi ya atau nahan emosi mungkin. Jadi ya itu sih Mas Bayu yang aku rasain. Par yang baik. Sayang, udah. Jangan Pak, aku sayang. Cukup Lisa, cukup. Pertamanya, Kak, ini juga gue pertama kali kok. Aku belum ada bocoran. Dan untuk puasa pertama kali kalau untuk trailer sama kayak Mbak Nisa, aku udah banyak banget di mention tapi baru potongan-potongannya aja. Dan kali ini aku udah ngeliat versi keseluruhannya dan jujur aku juga senang banget karena mungkin akhirnya trailer ini mulai ada cerita tentang Rani ya di trailer yang kedua. Yang pertama kayak full sedih, nyesek, bla bla bla. Yang kedua ini udah mulai
oh Rani, dari Rani kecil pun ada juga di trailer ini, dan jujur aku suka banget sama trailernya dan juga sama posternya. Walaupun ya kayaknya makin semakin banyak hujatan ya untuk Rani habis ini, karena udah ngeliat posternya kayaknya Rani yang paling bahagia sendiri di sini ya. Mbak Nisanya kayak sedih ya begitu ya, apalagi setelah ngeliat trailernya. Tapi ya overall aku happy banget dan seneng banget bisa ngeliat trailer dan poster ini, dan pastinya nggak sabar banget buat 13 Juni ya untuk film ini segera tayang dan semuanya bisa nonton, dan ya semoga semuanya suka dan ya pastinya bisa ambil nilai positif dari film ini. Thank you. Kamu mau sampai kapan sih diemin aku kayak gini, Nis? Aku izinin kamu masuk ke hidup aku. Gini balasan kamu. Dan lebih banyak istighfar aja sih bacanya dari awal, kayak hah ini kayak gini. Itu pada saat pertama kali itu aku ngerasa apa ya itu kayak orang-orang bilang nyeseknya tuh udah nggak bisa dibayangin. Dan aku juga sebagai Rani merankan karakter ini juga awalnya agak bingung gimana ya referensinya, gimana ya rasanya selingkuh sama suami kakak aku sendiri yang kita dari kecil sama kakak tuh deket banget, cewek-cewek tiba-tiba harus bisa suka gitu. Seberapa tega sih Rani kok bisa-bisanya. Dan ya pastinya pada saat memerankan karakter Rani at first agak ragu, aduh bisa nggak ya, sama sih kayak Mas Aris kayak mikirin apakah aku bisa. Dan ya itu sih memaksimalkan karakter Rani di Parade Maut ini. Dan kalau untuk mikirin netizen kali ya, aku juga sih sebenarnya nggak begitu pikirin kesana, cuman ya jadi lucu-lucuan aja. Bahkan memang dari awal cast reveal juga udah banyak banget ya komennya, walaupun saya cuma senyum fotonya ya pas cast reveal, belum ada adegan apapun, udah kayak aduh Rani nyebelinnya udah dapat banget, padahal kayak aku cuma senyum gitu. Iya syuting aja belum, jadi ya itu sih pasti pertama kali baca udah sakit, dan ya nggak begitu peduli sih sama hate komen, karena kan emang dia benci sama Rani bukan sama Davina, jadi Makin hit makin bagus. makin hate makin bagus ya. Iya kita aja sih. Thank you. Mbak curiga Masmu selingkuh. Wah, kenapa sih? Juga baru pertama kali juga lihat trailer yang kedua ini, walaupun banyak yang tag dan sampai aku tuh bilang, hah kalian udah nonton, aku aja belum gitu kan. Jadi penasaran banget, dan pas melihat itu kayak wah kayak nyeseknya lebih kerasa karena dibuka dengan Rani yang masih polos. Jadi di situ kan dilihatin Rani yang masih polos yang udah kenal Aris, dan ternyata justru mereka berdua yang nantinya menghancurkan rumah tangga kakaknya. Jadi mungkin jadi ibu juga bisa banget, apalagi jadi Nisa. Dan aku mau menyampaikan sekali lagi, ini bukan sekedar film, tapi ini kisah nyata yang benar-benar ada. Dan itu harus di-highlight sih, ini kisah nyata yang benar-benar ada. Dan tujuannya aku angkat kisah ini juga pengen ngasih tahu ke semua orang kalau hal kayak gini tuh nyata, nggak cuma karangan, nggak cuma imajinasi, tapi benar-benar ada, orangnya ada. Dan semoga dari kisah ini bisa jadi pelajarannya untuk kita sebagai orang tua, untuk keluarga gitu kan, yang mana budaya kita kan menormalisasi adik yang dititipin ibu atau sebaliknya mungkin kita tinggal sama orang tua gitu kan. Ternyata bisa loh hal kayak gini terjadi gitu. Ingin membuka mata masyarakat aja. Nggak sabar menunggu 13 Juni. Semoga banyak hal baik yang bisa diambil. Terima kasih semuanya. Cih, Mas sekarang sering nangis. Fakor nangis juga. Enggak sayang, Fa itu kelilipan. Sesungguhnya itu adalah bohong kecil. Ini buat Michelle ya. Tadi kamu tanya buat Michelle kan Kak, bukan buat Nisa. Kalau buat Michelle itu bohong kecil itu karena dari rumah udah diajarin kamu bohong pun Bunda tahu, dan Bunda tidak apa-apa, dan Bunda tidak akan marah karena mungkin kamu kondisinya butuh untuk berbohong, dan mungkin dosa Bunda makanya kamu bisa bohongin Bunda. Nah dari situ aku tertanam kayak ternyata bohong itu sangat gak perlu ya. Ternyata bohong itu bukan cuma buat aku nyelamatin diri aku, tapi aku nyakitin orang lain. Jadi dari bohong kecil apalagi bohong besar, jadi menurutku itu yang mau. Gitu sih Mas. Mas Deva.
Kalau saya belum menikah mungkin jawabannya beda ya. Tapi kalau udah menikah, sekarang jadi di fase yang berbeda lagi. Menurut saya mau dalam kehidupan atau berhubungan itu adalah terikat tapi tak terhubung, dekat tapi tidak tersambung. Jadi hadir untuk satu sama lain secara fisik tapi tidak untuk hati dan pikiran. Nah, itu mau sesungguhnya dalam sebuah hubungan. Enggak sayang, Fa itu kelilipan.